Media Australia gemetar timnas Indonesia lawan yang sulit. Ole Romeni kaget bukan main di serbu fans timnas Indonesia saat latihan. Skuad mewah siap beraksi. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Media Australia The Roar mewanti-wanti awak The Socceroos jelang laga kontra timnas Indonesia. Mereka yakin skuad Garuda adalah lawan yang sulit. Duel timnas Australia versus timnas Indonesia merupakan matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan dimainkan di Stadion Sydney Football Australia pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16:10. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi tuan rumah sebab pasukan Tony Popovic belum dalam posisi aman untuk meraih tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Tertinggal 9 poin dari timnas Jepang dan hanya unggul 1 angka dari 4 tim di bawahnya. Sementara hanya 2 tim teratas di akhir klasemen yang berhak langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Tanda tanya dengan 4 pertandingan sisa termasuk melawan Indonesia, nasib Australia masih menjadi tanda tanya. Ya, menjelang pertandingan melawan tim Merah Putih, Stuart Thomas dari The Roar merasa resah. Pria asal Australia itu khawatir dengan timnas negaranya yang masih angin-anginan dalam 6 laga sebelumnya. Mereka hanya meraih 1 kemenangan dari 6 laga itu, yakni melawan timnas China 3-1. Di mana Thomas mengingatkan timnas Indonesia akan menjadi lawan yang sulit. Indonesia akan menjadi lawan yang sulit dan terorganisasi dengan baik, sebagaimana yang telah mereka buktikan sepanjang babak penyisihan grup sejauh ini, tulis Thomas dikutip dari laman The Roar. Dan China, meskipun ditangani dengan baik oleh Australia pada putaran pertama, mungkin akan menjadi lawan yang berbeda di kandang sendiri di Hangzhou. Berbeda, keresahan Thomas bukan tanpa dasar. Timnas Indonesia kali ini akan berbeda dengan yang ditemui oleh Australia saat ditahan 0-0 di SUGBK Jakarta pada 10 September 2024 lalu. Skuad Garuda kali ini sudah kedatangan pemain naturalisasi baru serta tim kepelatihan anyar. Timnas Indonesia kini dipimpin oleh Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang ditunjuk oleh PSSI. Di sisi lain, Thomas juga mempertanyakan pemilihan skuad sementara untuk laga melawan Indonesia dan China. Menurutnya, ada beberapa pemain bagus yang luput dari pandangan Popovic. Selain itu, timnas Indonesia memulai latihan perdana di Stadion Estrade Jubil, Sydney pada Selasa 18 Maret 2025 malam waktu setempat, tepat 2 hari menjelang laga krusial melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, suasana latihan perdana ini benar-benar berbeda dari pre-match sebelumnya. Pasalnya, ini kali pertama timnas Indonesia menggunakan jersey latihan terbaru rancangan Airspo yang merupakan tim aparel timnas Indonesia. Ditambah suguhan pasukan racikan Patrick Kluivert membuat sinyal untuk lolos ke Piala Dunia di tahun 2026 itu semakin menyala. Dikemas dengan nuansa merah putih mendatangkan aura positif dan juga penuh semangat. Ditambah lagi, skuad Garuda kedatangan 4 pemain anyar yang tampak sudah tak sabar untuk melakoni debutnya bersama timnas Indonesia melawan skuad Australia. Dan tak butuh waktu lama untuk beradaptasi oleh Romeni, Joy Palupelsi, Dan James hingga Emil Audero sudah terlihat membaur satu sama lain guna mendatangkan chemistry di dalam tim. Mengingat waktu latihan yang sangat minim dan mepet, penyesuaian memang sangatlah dibutuhkan terutama dalam hal komunikasi. Pada sesi latihan tertutup itu, pelatih kepala Patrick Kluivert mengaku terkesan dengan kualitas permainan anak asuhnya. Kluivert menilai sesi latihan awal berjalan sesuai dengan harapan sehingga tak susah bagi dirinya untuk menerapkan taktik yang sudah dipersiapkan. Hal ini juga membuatnya semakin percaya diri ketika menghadapi laga kontra Australia nanti. Di mana skuad racikannya berpeluang besar kantongi 3 poin karena sejatinya timnas Indonesia sudah hadir dengan skuad yang mewah. 29 nama yang dipanggil didominasi oleh para pemain yang bisa dibilang jam terbangnya bukan kaleng-kaleng. Di mana kombinasi dari Liga 1, Liga Top Eropa, hingga Asia Tenggara juga sangat disayangkan jika hal-hal lain seperti komunikasi yang kurang menjadi penghalang nantinya ketika di lapangan hijau. Syukurnya jika dilihat dari potongan pendek bungkahan supporter Indonesia di Australia, para pemain terlihat sudah akrab, bertukar cerita, bahkan bercanda tawa sebelum dan sesudah latihan. Pemain anyar pun terlihat sangat antusias di
pengalaman perdananya merasakan atmosfer latihan yang dikawal langsung oleh para supporter Garuda. Mereka juga menyempatkan waktu untuk menghampiri sejenak para pendukung yang menunggu di luar lapangan dan begitu juga yang dilakukan sang pelatih Patrick Kluivert. Ya, menghadapi Australia di laga tandang ini, Garuda memang tidak datang hanya untuk bertahan, mengingat kesempatan tak datang 2 kali. Tambahan 3 poin di setiap laga sangatlah berarti jika ingin melihat tim Merah Putih ada di daftar tim yang berkompetisi di kejuaraan bola kelas dunia. Kluivert menegaskan bahwa target utama timnas Indonesia adalah menang dan meraih poin maksimal. Tim Garuda masih akan menjalani latihan terakhir hari ini, tepat sehari sebelum laga guna memastikan kondisi terbaik sembari menjajal rumput di Sydney Football Stadium sebelum bertanding melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Ya, sepak bola sudah menjadi lambang daripada harga diri sebuah bangsa modern. Bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat. Tidak hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat, bangsa itu bisa berdiri tegak, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bisa jadi negara yang hebat. Indonesia juga harus masuk Piala Dunia. Nah, itulah tekad mereka. Inilah 5 alasan timnas Indonesia bakal menang lawan Australia. Komposisi lini belakang lengkap. Patrick Kluivert memasang target optimal saat timnas Indonesia berjumpa Australia. Ya, target optimal yang dimaksud sang pelatih adalah mengamankan 3 poin alias meraih kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, kata Patrick Kluivert dikutip dari situs resmi PSSI. Menang lawan Australia bukan perkara mudah bagi Indonesia. Kemenangan terakhir didapat Indonesia pada 1981. Namun bukan berarti skuad Garuda tak punya peluang menang sama sekali pada duel lawan Sakros. Di bawah ini adalah 5 alasan Indonesia bakal menang pada duel lawan Australia. Simak ya, Sobat Kamus Bola. Komposisi lengkap di pertahanan, lini belakang bakal jadi keunggulan utama bagi timnas Indonesia. Sebab ketika Australia kehilangan beberapa pemain kunci di lini depan, Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik di pertahanan. Kevin Dix yang sempat mengalami cedera dipastikan dalam kondisi bugar. Jay Itzes dan juga Messilgers juga datang dengan performa bagus bersama klub masing-masing. Indonesia kehilangan Justin Hubner karena akumulasi kartu. Namun Rizky Ridho dan Jordi Amat membuat Indonesia punya lebih banyak opsi. Lalu Calvin Verdong dan juga Sandy Walsh juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Oleh Romeni juga bisa menjadi solusi. Indonesia sudah punya komposisi pemain yang lengkap. Namun pada laga-laga sebelumnya, skuad Garuda dinilai belum memiliki pemain haus gol yang bisa jadi andalan di lini depan. Namun pada duel lawan Australia, skuad Garuda sudah bisa memainkan Oleh Romeni. Dia diharapkan menjadi solusi atas minimnya gol yang lahir dari aksi pemain depan timnas Indonesia. Hanya saja Indonesia tidak bisa tampil dengan komposisi lengkap di lini depan. Ragnar Uratmangun absen karena akumulasi kartu, sementara Egy Maulana Fikri urung masuk skuad karena mengalami cedera. Di mana lini tengah lebih solid, Australia punya lini tengah yang kuat dengan Jackson Irvine sebagai pusat permainan. Namun Indonesia punya komposisi gelandang yang tidak kalah kuat dibanding Australia. Kluivert sebagai pelatih kini punya lebih banyak opsi di lini tengah. Tom Hai akan tetapi jadi pilihan utama. Dia telah menjadi elemen penting di jantung pertahanan skuad Garuda. Dan biasanya Ivar Jenner serta Nathan Jaon bisa menjadi opsi untuk menemani Hai di lini tengah. Namun untuk lawan Australia, ada sosok JP Pelsi yang bisa membuat lini tengah Indonesia makin kuat. Di mana strategi yang sulit ditebak faktor Patrick Kluivert dan juga tim pelatih timnas Indonesia bisa jadi pisau bermata dua. Aspek positifnya, Indonesia bakal punya energi dan taktik baru bersama pria asal Belanda itu. Kluivert juga membuat taktik Indonesia sulit ditebak Australia sebab ini adalah laga debutnya bukan hanya Kluivert. Ada juga beberapa nama baru yang membuat Indonesia makin sulit ditebak lawan. Di sisi lain, wajah baru Indonesia juga beresiko tinggi. Kluivert dan tim pelatih tentu butuh waktu untuk beradaptasi. Mereka hanya punya 2 sesi latihan dan itu bisa jadi bumerang bagi Indonesia.